Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Perkenalkan, saya Jenny Lestari dengan NIM C1B02008. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir atau ulangan akhir semester dengan memaparkan materi mengenai kompensasi. Ya, kompensasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi karyawan, di mana kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atas hasil kerja mereka. Kompensasi ini menjadi motivasi bagi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kompensasi sangat penting bagi individu sendiri karena itu merupakan cerminan nilai karya di antara para karyawan, keluarga maupun masyarakat. Kompensasi absolut dapat menentukan kehidupan mereka, sedangkan kompensasi relatif dapat menentukan bagaimana mengenai status mereka, martabat mereka, dan juga harga diri mereka. Dalam proses kompensasi ini tentunya setiap perusahaan ada yang namanya administrasi kompensasi. Administrasi kompensasi ini memiliki tujuan yang terkadang bertentangan dengan trade-off. Yang pertama yaitu memperoleh personel yang qualified. Kompensasi yang tinggi akan menarik minat para pelamar kerja untuk mau bergabung di perusahaan kita. Yang kedua yaitu mempertahankan karyawan yang sudah ada. Dengan keadaan kompensasi yang baik, maka mampu untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang memiliki prestasi yang baik. Yang ketiga itu menjamin keadilan. Tingkat kompensasi di sini juga dipengaruhi terhadap kinerja dan tanggung jawab mereka. Jadi setiap karyawan memiliki tingkat kompensasi yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang dapat mendorong prestasi kinerja mereka. Yang kelima yaitu mengendalikan biaya-biaya. Suatu proses kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya yang layak pada biaya yang normal. Yang keenam yaitu memenuhi peraturan-peraturan legal. Administrasi juga mengetahui batasan-batasan legal. Proses kompensasi yang baik yaitu memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua peraturan pemerintah. Dan kompensasi keadilan atau konsistensi internal berarti bahwa besarnya kompensasi harus dikaitkan dengan nilai relatif para pekerja. Dan juga ada keadilan atau konsistensi eksternal yang menyangkut pembayaran kepada karyawan pada tingkat yang layak atau sama dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan lain. Pada umumnya, karyawan akan menerima perbedaan kompensasi berdasarkan pada perbedaan tanggung jawab, kemampuan pengetahuan, latar belakang, produktivitas, dan kegiatan manajerial. Selanjutnya ada proses kompensasi. Proses kompensasi merupakan suatu jaringan berbagai subproses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa dan memberikan motivasi kepada para pekerja dan untuk lebih meningkatkan produktivitas untuk mencapai prestasi kerja yang diinginkan dan membantu perusahaan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan perusahaan. Proses penentuan pengupahan mulai dengan mencari atau menganalisis pekerja, mendeskripsikan spesifikasi pekerja, dan mencari tahu mengenai standar-standar pekerja. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi pekerja, yaitu pihak dari perusahaan menilai tentang kinerja dari karyawan. Tahap selanjutnya yaitu survei pengupahan, analisis masalah operasional yang relevan. Yang selanjutnya yaitu mencari tahu mengenai peraturan pengupahan dan struktur upah, kemudian aturan-aturan administratif, dan masuk kepada penilaian pengupahan kerja karyawan, dan selanjutnya yaitu pembayaran upah kepada karyawan. Itu ada evaluasi pekerja.
Evaluasi pekerja merupakan berbagai prosedur untuk menentukan nilai relatif pekerja-pekerja. Sasaran langsung proses ini adalah untuk mendapatkan konsistensi internal dan eksternal dalam pengupahan dan penggajian. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep pengupahan relatif dalam perusahaan. Sedangkan konsistensi eksternal yaitu berkaitan dengan tingkat relatif struktur penggajian suatu organisasi yang dibandingkan dengan struktur yang ada dalam masyarakat atau negara. Karena evaluasi pekerja ini bersifat subjektif, maka seharusnya dilakukan oleh para ahli atau kelompok ahli yang biasanya disebut dengan panitia evaluasi pekerja. Panitia ini mulai dari mereview informasi, analisis pekerja, untuk mempelajari tugas-tugas, tanggung jawab, dan berbagai kondisi kerja yang menjadi dasar evaluasi. Melakukan evaluasi pekerja ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Di sini terdapat 4 metode evaluasi, namun diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama metode non-kumulatif, yaitu dengan mengadakan job ranking dan job grading. Metode-metode ini yaitu paling banyak diterapkan dalam organisasi-organisasi pemerintah. Sedangkan kategori yang kedua yaitu dikenal dengan pendekatan kuantitatif yang terdiri dari metode perbandingan faktor dan point system, dan metode-metode ini itu sering digunakan di pihak-pihak swasta. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem insentif finansial. Sistem intensif menunjukkan hubungan yang paling jelas antara kompensasi dan prestasi kerja. Istilah dari sistem insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar produktivitas karyawan atau probabilitas organisasi atau kedua kriteria tersebut. Sistem intensif finansial ini terdapat kategori-kategori rencana insentif. Yang pertama yaitu sistem insentif atau yang sering disebut juga dengan kompensasi variabel dan kompensasi individual. Yang kedua yaitu sistem insentif kelompok. Tujuan dari sistem intensif pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi dan menawarkan perangsang finansial dan di atas dan melebihi upah dan gaji. Selanjutnya ada kompensasi pelengkap atau fringe benefit. Fringe benefit ini digunakan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka waktu yang lama. Program-program dari fringe benefit ini menjadi semakin penting bagi organisasi. Perkembangan pesat program-program ini terutama karena yang pertama perubahan sikap karyawan, tuntutan serikat karyawan, yang ketiga itu persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan benefit yang menarik dan menjaga karyawannya. Yang keempat persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh pemerintah. Program-program penyedia kompensasi pelengkap ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pembayaran upah waktu tidak bekerja seperti keadaan istirahat, sakit, cuti, dan sebagainya. Yang kedua ada perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Di sini perusahaan harus menjamin keselamatan dari karyawan dengan mengadakan asuransi dan sebagainya. Yang ketiga itu program-program pelayanan karyawan atau penyediaan fasilitas. Contohnya dengan fasilitas atau mengadakan rekreasi, perumahan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam dan dijelaskan di dalam undang-undang. Materi yang terakhir di dalam materi kompensasi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keamanan dan kesehatan serta keselamatan bagi para karyawan. Program-program keamanan dan kesehatan karyawan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Membuat kondisi kerja aman antara lain dengan membeli dan menggunakan alat-alat mesin-mesin yang dilengkapi dengan pengaman,
menggunakan peralatan yang lebih baik dan mengatur layout pabrik dan penerangan sebaik mungkin agar terhindar dari bahaya. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan pencegahan kecelakaan yang dilakukan oleh praktik-praktik manusia yang tidak aman. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara mendidik karyawan dalam hal keamanan dan memberikan rambu-rambu agar karyawan dapat menghindari itu. Ketiga yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dari gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, dan lain-lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu kalau jika terhadap banyak kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.